Kita akan berbincang dengan 5 orang dari latar belakang keyakinan yang berbeda untuk mendengar langsung pengalaman dan pandangan mereka tentang kerukunan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Luis, pengurus Yayasan Bina Kebajikan. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nama saya Stephen Wijaya. Saya adalah pengurus Viara Mahasampati. Salam kenal, saya Felix dari perwakilan Gereja Katedral. Shalom, nama saya Valendra, saya adalah pengurus GMS di Samplasa Medan. Shalom, saya Leonardo, saya sebagai pelayanan di Gereja GMI Gratia Medan. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sih sudah berjalan cukup baik ya. Meskipun masih terdapat beberapa tempat yang masih intoleran gitu, dan khusus hubungan antara umat Buddha dengan umat agama lain selama ini relatif harmonis dan damai. Karena umat Buddha menjunjung tinggi nilai toleransi, tidak memaksakan keyakinan, dan mengedepankan hidup berdampingan secara damai. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Walaupun masih ada beberapa masalah di tempat tertentu, kalau dinilai dari skala 10 sampai 100, kira-kira di angka 75. Hubungan antara agama sejauh ini cukup rukun dan saling menghormati. Ya, secara keseluruhan sudah cukup baik ya, dengan nilai 80/100. Karena semangat persaudaraan khas Indonesia ini seperti gotong royong lah, masih kuat meskipun tantangan intoleransi terkadang muncul di media sosial. Oke, menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah berjalan cukup baik. Walaupun masih ada tantangan di beberapa daerah, jika dinilai dalam skala 10 sampai 100, saya memberi nilai sekitar 70 sampai 80. Di banyak tempat umat beragama bisa hidup berdampingan, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kehidupan sosial. Namun masih ada kasus intoleransi yang muncul karena kurangnya pemahaman dan sikap saling curiga. Oke, menurut saya mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia itu masih belum baik-baik saja, karena belakangan ini masih banyak konflik antar agama di beberapa daerah di Indonesia. Dan menurut pendapat saya tentang skala 10 sampai 100, tentang sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik atau tidak, itu menurut saya sih masih belum, karena konflik tadi yang saya sudah sampaikan tadi sebelumnya. Dan menurut saya, untuk kondisi kerukunan khususnya agama saya, yaitu Protestan, dengan agama lain di Indonesia itu ya bisa dibilang cukup bagus juga, tapi di sisi lain masih tergolong sensitif, masih tergolong sensitif di agama tertentu. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan?
Oke, dalam iman Kristen Protestan, kerukunan diajarkan melalui perintah kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasih tidak dibatasi oleh perbedaan suku, agama, atau budaya. Di gereja, termasuk di GMS, kami diajarkan untuk hidup rendah hati, tidak memaksakan iman kepada orang lain, serta menghormati keyakinan sesama. Nilai kasih, damai sejahtera, dan keadilan menjadi dasar dalam membangun hubungan yang harmonis dengan semua orang. Dalam ajaran Kristen Protestan, kerukunan antara umat beragama diajarkan sebagai bagian penting dari iman dan kesaksian hidup, bukan sekedar sikap sosial. Intinya adalah hidup dalam kasih, damai, dan saling menghormati tanpa harus mencampur adukkan keyakinan. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Hormati perbedaan keyakinan, menghindari sikap fanatisme berlebihan, mengedepankan dialog dan komunikasi, tidak mudah terprovokasi isu sara, bekerja sama dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Supaya hidup rukun di masyarakat yang beragam, kita harus saling menghormati, menjaga sikap, saling berkomunikasi, dan bekerja sama tanpa melihat perbedaan agama. Ya, dengan menerapkan sikap inklusif, mau berdialog secara terbuka, serta mengedepankan tindakan nyata lah dalam membantu sesama tanpa melihat latar belakang agamanya. Oke, menurut saya kehidupan beragama yang harmonis dapat tercipta jika setiap orang mau saling menghormati dan menjaga sikap. Kita perlu memahami bahwa perbedaan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari di Indonesia. Sikap toleransi, komunikasi yang baik, dan kerjasama dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, bantuan kemanusiaan, dan kegiatan lingkungan dapat memperseret hubungan antar umat beragama. Sebagai orang Kristen, kami diajarkan untuk menunjukkan iman melalui perbuatan nyata, bukan hanya perkataan. Menurut pandangan saya, untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen, yaitu beragam agama, suku, dan budaya, dibutuhkan sikap pribadi sekaligus kerjasama. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Setiap umat beragama harus mengamalkan ajaran agamanya dengan damai, mengedepankan toleransi, dan menanamkan sikap saling menghargai. Dalam Buddhisme, kedamaian dunia dimulai dari kedamaian diri sendiri. Setiap orang sebaiknya menjaga ucapan dan sikap, menghormati kepercayaan orang lain, dan tidak mudah terpancing konflik antara kerukunan biar kerukunan tetap terjaga. Setiap umat harus menjadi garam dan terang dunia yang membawa kedamaian, menjauhi sikap fanatisme sempit dan selalu mengutamakan persaudaraan dan kemanusiaan. Oke, setiap umat beragama seharusnya menjalankan ajaran imannya dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan. Menghindari ujaran kebencian, menghormati tempat ibadah, serta menjaga perkataan dan tindakan adalah hal penting. Dalam iman Kristen, Yesus mengajarkan untuk menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9, yang artinya orang percaya harus menjadi teladan dalam menjaga perdamaian dan persaudaraan di tengah dunia yang majemuk. Menurut pendapat saya, setiap umat beragama seharusnya menjaga kerukunan antar agama dengan cara saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan. Setiap agama memiliki ajaran dan cara ibadah masing-masing yang harus dihormati tanpa saling merendahkan. Dan setelah itu, kita juga harus menjaga sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain dan memberi kebebasan setiap umat untuk menjalankan ibadahnya. Setelah itu, kita
juga harus mengutamakan persaudaraan dan kemanusiaan. Apa saja itu? Yaitu ya kita harus memandang semua manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan yang memiliki martabat yang sama meskipun berbeda agama. Dan kita jangan lupa bahwa kita juga harus menghindari konflik dan ujaran kebencian. Karena belakangan ini ujaran kebencian masih banyak terjadi di Indonesia. Jadi untuk menyelesaikan itu kita bisa menyelesaikan perbedaan dengan dialog, musyawarah dan sikap dewasa, bukan dengan kekerasan atau provokasi. Dan kita harus bekerja sama dalam kebaikan dan kegiatan sosial, yaitu dengan bergotong royong, saling membantu dan peduli terhadap sesama demi terciptanya kedamaian dunia. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Pemerintah berperan menjamin kebebasan beragama, bersikap adil terhadap semua agama, memfasilitasi dialog antar umat beragama, dan menindak tegas tindakan intoleransi. Pemerintah seharusnya bersikap adil, melindungi semua agama, dan membantu menciptakan suasana damai lewat aturan dan kegiatan yang mendukung toleransi. Pemerintah harus berperan sebagai pelindung yang tegas bagi hak-hak setiap pemeluk agama, memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan konsisten dalam menegakkan hukum terkait kebebasan beribadah. Oke, menurut saya pemerintah berperan sebagai pengayom seluruh warga negara tanpa membedakan agama. Pemerintah perlu menjamin kebebasan beribadah dan menegakkan hukum secara adil, serta memfasilitasi dialog antar umat beragama. Selain itu, pendidikan toleransi dan moderasi beragama sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Pemerintah yang adil dan bijaksana akan membantu menciptakan suasana damai, aman, dan harmonis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut pendapat saya, pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam menciptakan serta menjaga kerukunan beragama bagi seluruh warga negara. Peran tersebut antara lain yaitu kita menjamin kebebasan beragama. Pemerintah harus menjamin setiap warga negara bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan konstitusi tanpa diskriminasi. Dan setelah itu, kita juga harus bersikap adil dan netral terhadap semua agama. Jadi, pemerintah tidak boleh memihak agama tertentu, melainkan melayani dan melindungi seluruh umat beragama secara setara. Dan membuat dan menegakkan aturan yang mendukung toleransi itu juga penting, karena menyusun kebijakan yang mencegah konflik keagamaan serta menindak tegas pelanggaran yang mengancam kerukunan dan persatuan. Nah, pemerintah berperan sebagai mediator melalui forum-forum dialog lintas agama untuk membangun saling pengertian dan menyelesaikan konflik secara agama. Dan kita juga harus mendorong kerjasama sosial lintas agama, yaitu mendukung kegiatan sosial, kemanusiaan, dan gotong royong yang melibatkan berbagai pemeluk agama. Para narasumber telah menunjukkan kepada kita bahwa inti dari kerukunan adalah kemauan untuk membuka hati, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Tentu, media sosial terkadang menampilkan gambaran yang berbeda. Konflik dan perdebatan sengit seringkali lebih nyaring terdengar. Tapi jangan biarkan suara minoritas yang keras menenggelamkan suara mayoritas yang damai. Jangan biarkan narasi kebencian meracuni pikiran kita. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah rumah yang nyaman bagi semua keyakinan. Terima kasih sudah menonton perjalanan kita hari ini.